Nah, di sisi lain, para pemain Takamiya terlihat seperti shock dan menyerah karena mereka tertinggal 2 gol. Gak hanya yang di lapangan, semua orang di bangku cadangan pun hanya bisa diam, dan itu juga bukan kesalahan dari Ten. Bahkan Buki pun bilang ke Kokoro, kau sudah menghentikannya dengan baik, tapi Gao telah melampaui batasnya sekali lagi. Jika frustrasi, balaslah. Pertandingan pun dilanjutkan kembali. Semua penonton sekarang menyoraki Shishido. Benar-benar semua teriak untuk Shishido. Payuto pun berkata, saat ini Shishido sedang berada dalam momentum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika ingin menang, kita harus memutus aliran permainan ini bagaimanapun caranya, dan dia berharap kepada Hakanai. Tetapi yang tak terduganya, Majima kaget melihat Hakanai yang dimana dia malah terlihat tersenyum dan malah bahagia gitu. Setelah Gao mencetak gol spektakuler, Hakanai malah terlihat tersenyum. Lalu dia berkata, Gao selalu memikirkan orang-orang di sekitarnya. Aku pikir dia anak teladan yang luar biasa, jadi ini adalah dirimu yang sebenarnya ya. Yang dimana setelah pertandingan dimulai lagi, semua penonton terkejut melihat Hakanai yang menggiring bola dengan sangat pelan di sisi lapangan. Dan tentu ada Uzai yang langsung menerjang Hakanai. Tapi dengan slownya, Hakanai berhasil melewati Uzai. Habis itu ada si Mega yang menghadang Hakanai. Bahkan mengejutkannya, ada Gao yang muncul tiba-tiba dari belakang men-tackle. Namun dengan gokil, Hakanai bisa bereaksi memundurkan bola dan masih bisa bertahan. Hakanai pun tersenyum dan Gao juga sama, lalu berkata, majulah Hakanai. Di mana duel luar biasa terjadi di antara Hakanai dan Gao yang begitu menikmati. Bahkan si Mega pun gak bisa ikut dalam duel tersebut karena mereka berdua saling membenturkan badan dan saling merebutkan bola. Tapi meski begitu, Gao kaget karena Hakanai terlihat menikmati sekali. Gao terkejut karena dia tahu Hakanai dari dulu selalu tersenyum santai. Aku pikir kau cuma anak teladan yang jago sepak bola, tapi ternyata begitu ya. Bahkan di tribun, Majima sampai bangun dan terharu melihat kedua sahabatnya berduel dengan suasana yang begitu senang. Nah, di depan Kokoro terlihat sudah siap dan dihadang, tapi Hakanai yang masih dijaga 2 orang, tiba ada satu lagi pemain Shishido buat membantu. Akan tetapi dengan gokil, Hakanai mengeluarkan skillnya di mana menginjak bola untuk melakukan putaran. Tapi karena pemain Shishido sudah tahu teknik Hakanai, mereka pun mengantisipasi. Tetapi sekarang berbeda, karena bolanya bukan bergulir ke depan, melainkan ke belakang. Bola yang balik ke Hakanai, dia pun langsung melakukan umpan long ball di mana menuju ke sisi yang berlawanan kepada Katsuki yang sudah melakukan overlap. Karena Hakanai berhasil memancing semua pemain Shishido ke arahnya, tentu saja sisi berlawanan kosong di mana Katsuki bebas sendirian di pertahanan Shishido. Payuto pun berkata, Shishido pasti ngejaga Hakanai, apalagi Kokoro juga udah pasti harus tambahan orang, dan semua ini adalah rencana dari Takamiya Gaoka. Serangan kejutan dari sisi Katsuki. Akan tetapi, back Shishido kaget karena si Narushima malah tiba-tiba ada di belakangnya Katsuki, yang seharusnya dia itu di posisi berlawanannya Katsuki. Hal tersebut membuat Nomen back sayap Shishido bingung karena tiba-tiba Narushima pindah ada di sayap kanan. Majima dan orang scouting pun pikir ini taktik dari Takamiya. Hakanai sengaja membangun serangan dari sisi kiri, membuat ruang di sisi sebaliknya. Lalu Narushima berpindah ke sisi kanan. Kekuatan serangan di sisi kanan semakin bertambah luar biasa. Nah, Katsuki yang bawa bola memberikan umpan ke Narushima yang berlari di kanan dengan kecepatan tinggi dan masuk ke kotak penalti. Tentu saja satu orang yang jaga Kokoro milih buat bantu Nomen, tapi Narushima tersenyum berkata, pertandingan ini bergerak di sekitarku.
Yang dimana sebelumnya ternyata Pak Yuto ngasih tahu ke Narushima, kekuatan sprintmu yang luar biasa itu benar-benar hebat. Berlari masuk ke ruang kosong selama kamu bisa mengejar bola, hanya dengan itu peluang serangan dan peluang gol akan meningkat. Kamu bisa menciptakan peluang dan itu dengan cara yang tidak bisa ditiru oleh siapapun. Hari dimana kamu akan disebut sebagai pembuat peluang tidak akan lama lagi. Dan ya karena perkataan itu, Narushima jadi pede dan ternyata dia mengembalikan bola kepada Katsuki. Katsuki pun milih buat masuk lebih dalam ke arah Kokoro di tengah yang masih terus dijaga oleh Chiaki. Bahkan Chiaki dengan seramnya berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu berbuat sesuka hatimu lagi." Bahkan setelah itu ternyata si Gao mundur untuk membantu menjaga Kokoro, membuat Kokoro terkejut dan berpikir harus melakukan apa. Tapi dengan tiba-tiba Kokoro memilih buat melewati sisi Chiaki. Namun ternyata Kokoro melakukan gerakan tipuan karena dia langsung berbalik lagi ke arah sebaliknya. Tapi tentu saja lawannya adalah Chiaki. Dia berhasil terus mengikuti Kokoro. Akan tetapi dengan gokil, Kokoro melakukan putarannya yang ketiga dengan cepat, membuat akhirnya bebas dari Chiaki dan langsung minta bola ke Katsuki. Tetapi Katsuki malah tersenyum dan ternyata dia memilih mengoper umpan lambung sedikit ke belakang Kokoro, di mana mengejutkan ada Sumazuki seorang center back menyambut dengan sundulan. Sebelumnya ternyata ini taktik Pak Yuto juga, di mana Pak Yuto tahu lini serang Takamiya itu pendek-pendek. Oleh karena itu pemain tinggi seperti Bakuroda-kun dan Sumazuki-kun saat ada kesempatan disuruh ikut maju. Pertahanan akan sedikit dikorbankan, tetapi jika tidak mengambil risiko kita akan kalah seperti ini. Sumazuki yang lompat untuk menyundul umpan dari Katsuki, sayangnya tiba-tiba muncul pemain paling tenang Shishido. Saotome berhasil menghalangi Sumazuki, membuat Sumazuki kehilangan keseimbangan. Tapi Saotome terkejut melihat Sumazuki malah tersenyum, yang dimana dia bahagia banget karena mendengar langkah kaki dari Hakanai, dimana mengejutkan Sumazuki menyundul ke belakang tepatnya ke arah Hakanai yang sudah langsung menyambut untuk tendangan langsung ke gawang. Akan tetapi mengejutkan semua orang, tendangan Hakanai malah lembut banget ke atas, dimana ternyata itu umpan menuju Noriyasu yang berlari dari belakang. Tentu saja semua orang teriak buat mendukung serangan Noriyasu yang diikuti oleh Fukabori. Namun dengan sangat gokil, Noriyasu ternyata tiba-tiba malah melakukan umpan backheel. Noriyasu beneran keren banget melompat dan melakukan backheel ke belakang, yang dimana ternyata Kokoro melangkah mundur untuk menyambut umpan dari Noriyasu. Diikuti oleh Chiaki dan Gao yang ingin menghentikan Kokoro, tetapi yang paling sangat kerennya, Kokoro menunduk dan ternyata dia malah menerobos di antara Chiaki dan Gao. Dengan akselerasi begitu cepat, Kokoro saling adu cepat dengan kiper Shishido. Namun dengan badasnya, Kokoro langsung memajukan satu kakinya untuk pijakan dan langsung memutarkan penuh badannya yang sangat lentur, dan boom, teknik volley luar biasa dari Kokoro dilakukan langsung di hadapan kiper Shishido yang gak bisa bergerak dan bola masuk ke gawang Shishido. Tentu saja semua orang yang melihat terdiam dan terkejut semuanya hening tanpa suara. Dan setelah menyadari, semuanya langsung bergemuruh teriak gol. Museki Kokoro tendangan yang sangat kuatnya membuat memperkecil skor menjadi 4-3. Tentu saja semua rekannya menghampiri Kokoro dan Noriyasu pun berkata ke Kokoro, "Kau hebat, Kokoro." Kokoro sendiri seperti nggak percaya dan melihat ke semua rekannya. Dia pun langsung terharu dan langsung teriak merayakan golnya sendiri tanpa bantuan Buki. Dan tentu saja Goriki pun shock melihat sang rivalnya.
Majima bilang semua dimulai dari serangan Hakanai, lalu Katsuki dan Narushima di sisi kanan mempercayainya dan berlari maju. Sumazuki yang dengan berani melompat dan menghubungkan umpan, dan Noriyasu yang mempercayai Musaki dan menjadi umpan. Satu gol ini adalah hasil dari kerja tim Takamiya Gaoka. Bahkan paman scouting pun berkata niatnya hanya mengintai Shishido tapi malah menjadi panen besar. Di sisi lain, Gao terlihat malah tersenyum berkata, kita benar-benar dikalahkan dengan luar biasa. Museki, Hakanai, kalian benar-benar yang terbaik. Aku benar-benar ingin mengalahkan kalian. Perkataan itu membuat Chiaki tersenyum, lalu dia bilang, setuju banget, ayo kita balas mereka. Gao lalu teriak ke semua rekannya, anggap saja kita tidak unggul sama sekali. Tim di depan kita adalah lawan terkuat sepanjang masa. Tentu semua penonton sekarang mendukung Takamiya karena hanya tertinggal 1 gol lagi. Lalu Buki pun bertanya ke Kokoro, apakah kau bisa mencetak 1 gol lagi? Mata pemain Shishido belum mati, malah semakin menyala-nyala. Tapi Kokoro dengan ekspresi seriusnya berkata, aku tahu itu, tapi kalau tidak mencoba, kita tidak akan menang. Perkataan itu membuat Buki terkejut, siapa sangka Kokoro akan begitu terobsesi untuk menang sampai sejauh ini. Tetapi yang uniknya, Buki yang ngobrol sama Kokoro, si Misaiji seperti bisa melihat hantu dari Buki. Di mana Misaiji benar-benar bisa melihat Buki dan berkata, jadi begitu ya, kau ternyata tidak sendirian. Hal itu membuat Misaiji sedih dan iri karena Kokoro dengan Buki. Nah, si Buki sepertinya sadar Misaiji bisa melihat dirinya dan bertanya ke Misaiji, apa kau bisa melihatku? Misaiji yang diajak ngobrol, dia kaget dan bertanya balik, kau siapa? Buki terkejut karena selain ayah Kokoro yang pas mabuk, ternyata ada orang lain yang bisa melihatnya. Tapi dia malah jadi kesal karena Misaiji ternyata tidak tahu siapa Buki. Nah, Buki pun berkata ke Misaiji, penampilanmu di babak pertama cukup bagus. Sudah lama sejak aku benar-benar menikmati bermain sepak bola. Hal itu membuat Misaiji bertanya, apa yang di babak pertama itu adalah dirimu? Kenapa kau meninggalkanku sendirian? Buki jadi bingung, lalu bilang, jangan ngelindur, kau sendirilah yang gak bisa mengikutiku. Tapi si Misaiji ini malah terus ngeluh, tidak ada lagi orang yang mau bermain denganku. Misaiji menangis, tidak pernah ada, selalu begitu. Mereka selalu pergi dari hadapanku. Semuanya pergi meninggalkanku. Namun Buki malah jadi kesal dan bilang ke Misaiji, sudahlah, coba sekali-sekali lihat baik-baik sekelilingmu, dasar anak sombong, sampai jumpa. Yang dimana setelah Buki pergi, ada Gao yang merangkul Misaiji dan berkata, apa sudah cukup istirahatnya? Untuk mengalahkan Takamiya, kami butuh kekuatanmu. Gak hanya Gao saja, semuanya pun menuju Misaiji, tidak memarahinya, malah semuanya jadi khawatir Misaiji terus melamun. Dan tiba-tiba Chiaki berkata, kalau sedang sulit biasanya orang bilang, ingatlah latihan. Yang dimana semuanya malah jadi teringat soal kekuatan dari Umeboshi. Mereka mengingat acar plum buatan sendiri milik sang istri pelatih yang selalu memberikan acar plum setelah latihan, dimana bahkan semua orang dipaksa untuk memakannya. Dan di saat ini semua pemain Shishido malah makan acar plum dan tentu semuanya jadi asam penuh liur. Tapi setelah makan itu semuanya malah jadi tenang. Lalu Gao berkata ke Misaiji, wajahmu mulai terlihat lebih segar. Yang dimana semuanya menyemangati Misaiji dan suasana Shishido menjadi begitu cair dan bahagia. Dan sekarang waktu sisa 10 menit lagi dengan skor keunggulan 4-3 bagi Shishido, tentu Pak Yuto berkata bagaimanapun caranya kita harus menang, dan pelatih Shishido juga berkata pertandingan ini penuh dengan perkembangan yang tak terduga, namun kita yang akan menang. Pakai baju merah, rambutnya panjang, udah lagi cantik tak terbayang, entah kenapa hati ini